Erik ten Hag akan melanjutkan perubahan yang diusung di Manchester United mulai awal musim 2022-2023. Awal musim depan, sang manajer dilaporkan siap melepas 13 pemain dari tim utama. Situasi yang dihadapi Erik ten Hag pada musim 2023-2024 bakal lebih rumit, sebab setelah membelanjakan 213 juta pound sterling sepanjang musim 2022-2023, United harus melakukan penyesuaian pada bursa transfer. Erik ten Hag tidak punya keleluasan lagi di bursa transfer. Dikutip dari Metro, United harus melepas pemain terlebih dahulu untuk bisa membekali Erik ten Hag dengan dana transfer yang ideal. Dua pemain bakal pindah, antara lain Anthony Elanga dan Eric Bailly. Kedua pemain tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Secara khusus, Elanga seharusnya sudah dilepas pada bursa transfer Januari 2023 lalu. Hanya saja tidak ada tawaran yang cocok. Bailly kini dipinjamkan ke Marseille. United punya 3 pemain dengan status pinjaman. 3 pemain tersebut adalah Wout Weghorst, Jack Butland, dan Marcel Sabitzer. Ketiganya datang pada bursa transfer Januari 2023 dan kontraknya akan habis pada Juni nanti. Weghorst bermain secara reguler, akan tetapi performa pemain asal Belanda itu belum optimal. Sedangkan Jack Butland masih belum mampu menggeser posisi David De Gea sebagai kiper utama. Sementara itu, Sabitzer tampil cukup bagus dan memberikan opsi menarik di lini tengah. Hanya saja belum ada kepastian bahwa apakah United akan membelinya secara permanen. Wonderkid berusia 18 tahun Evan Ferguson dilaporkan memilih bertahan di Brighton di tengah santernya kabar yang menyebut bahwa dirinya menjadi incaran 2 klub besar Inggris, Manchester United dan Tottenham Hotspur. Manchester United ingin mendaratkan sang penyerang menjelang musim depan. Mereka ingin memperkuat lini serang mereka dan ingin merekrut Ferguson bersama dengan seorang penyerang bintang. Namun keadaan mungkin tidak berpihak kepada mereka karena sang pemain tidak tertarik untuk pindah saat ini. Erik ten Hag sangat membutuhkan tambahan tenaga di lini serang saat masa depan Anthony Martial di klub tidak menentu dan Wout Weghorst akan kembali ke klub asalnya. Brighton sedang berusaha untuk memperpanjang kontraknya di klub dan sang pemain merasa senang dengan jumlah waktu bermain yang ia dapatkan di klub. Ferguson mendapatkan banyak kesempatan bermain di tim utama bersama Brighton dan ingin melanjutkannya setidaknya untuk 1 musim lagi. Raksasa Liga Italia Juventus kabarnya sudah menjemput Anthony Martial dari Manchester United pada musim panas 2023. Anthony Martial memang kerap mengalami cedera, namun bukan berarti ia tidak memiliki peminat di luar sana. Martial sempat disebut menjadi target transfer Inter Milan. Kini ada kabar bahwa Inter Milan akan bersaing dengan Juventus untuk memboyongnya pada musim panas nanti. Kabar itu dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebut bahwa Juventus sekarang ini terus memantau situasi Martial di skuad MU. Laporan itu juga menyebut ada angin sejuk bagi Juventus. MU diklaim siap melepas Anthony Martial secara gratis agar mereka bisa mengurangi beban gaji klub. Harry Maguire bek Manchester United dan timnas Inggris mengungkapkan rasa frustasinya di musim ini karena terbatasnya waktu bermain. Sejak bergabung dengan klub pada tahun 2019, Maguire sering menjadi pilihan utama. Namun di bawah asuhan pelatih baru Erik ten Hag, ia lebih sering duduk di bangku cadangan. Musim ini Maguire hanya bermain sebagai starter dalam 6 pertandingan saja. Seringkali ia hanya dimainkan sebagai pengganti Rafael Varane atau Lisandro Martinez. Hal ini membuat Maguire merasa tidak senang dan ia ingin bermain di setiap pertandingan. Harry Maguire menegaskan bahwa ia selalu memiliki semangat untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan. Ia yakin semua pemain akan merasa sangat kecewa ketika hanya duduk di bangku cadangan. Manchester United khawatir Marcus Rashford akan absen beberapa pekan akibat cedera yang dideritanya saat melawan Everton Sabtu lalu. Pemain berusia 25 tahun itu bermain untuk Setan Merah pada musim 2022-2023, mencetak 28 gol dan mencatatkan 10 assist dalam 47 pertandingan di semua kompetisi.
Rashford ditolak 2 gol melawan Everton di Old Trafford, tetapi memberikan bantuan untuk gol kedua United dalam pertandingan itu. Anthony Martial mengkonversi umpan silang orang Inggris itu. Produk Akademi Setan Merah itu diganti pada menit 81 pertandingan Premier League dan langsung masuk ke terowongan untuk menerima perawatan untuk apa yang tampaknya menjadi masalah pangkal paha. Menurut The Sun, Manchester United akan tanpa Marcus Rashford untuk leg pertama Liga Eropa hari Kamis melawan Sevilla di Old Trafford. Namun dikatakan bahwa ada ketakutan nyata bahwa orang Inggris itu bakal absen selama beberapa minggu yang akan berakibat fatal bagi tim yang masih mengejar trofi di 3 kompetisi. Christian Eriksen menjadi pilar terpenting di skuad Setan Merah musim ini. Ia lantas membeberkan apabila alasan dirinya bergabung dengan MU musim ini lantaran ditelepon langsung oleh pelatihnya Erik ten Hag. Seperti yang sudah diketahui, Eriksen merupakan salah satu gelandang baru yang diamankan Manchester United awal musim ini. Performa sang gelandang sendiri benar-benar tidak perlu dipertanyakan dan telah menjadi sebuah pembeda bagi skuad MU musim ini. Menariknya, ia lalu membeberkan alasannya bergabung dengan MU. Ia berkata, jika ditelepon dari Erik ten Hag menjadi alasan dirinya untuk berseragam Setan Merah. Eriksen sendiri menjadi pilar utama Erik ten Hag di musim ini. Ia sudah tampil sebanyak 20 laga dan mencetak 1 gol dan 7 assist di Liga Inggris musim 2022-2023. Manchester United menyasar lagi Liga Belanda untuk kebutuhan pemain di bursa transfer musim panas mendatang. Nama Orkun Kokcu masuk dalam radar mereka. Dilaporkan oleh Simon Mulok dari Mirror, sang gelandang internasional Turki kini menjadi salah satu target utama Manchester United untuk mempersiapkan Liga Inggris musim depan. Sumber yang sama mengklaim jika ketertarikan dari MU pada Kokcu telah sampai dalam tahap pengamatan intensif. Mulok membocorkan jika sejumlah pemandu bakat Setan Merah sudah dikirim untuk menyaksikan laga Feyenoord klub Kokcu bermain di semifinal KNVB Beker pada Kamis 6 April 2023 lalu. Meski timnya mengalami kekalahan 1-2 dari Ajax Amsterdam tanpa bisa sekalipun mencetak assist maupun gol, namun playmaker 22 tahun itu masih menarik minat Manchester United. Pasalnya, performa Orkun Kokcu sepanjang musim 2022-2023 memang sangat brilian. Ia memimpin Feyenoord untuk menjadi favorit juara di Liga Domestik Belanda. Tidak cuma dengan ban lengan yang melingkar di tangan, namun juga dengan sumbangsih nyata berupa 8 gol plus 2 assist dari 26 pertandingan. Menurut dari data transfer market, Kokcu saat ini masih terikat kontrak bersama Feyenoord sampai Juni 2025. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda itu juga diperkirakan pantas dihargai 30 juta euro. Namun di bursa transfer musim panas nanti, nominal tersebut dapat mengalami inflasi besar, terutama jika yang bersangkutan diminati oleh klub Eropa lainnya. Winger Sunderland, Amad Diallo, mengakui bahwa dirinya tidak sabar untuk kembali melanjutkan karir di Manchester United pada musim depan. Amad Diallo mengaku memiliki keinginan untuk menjadi bintang baru di Old Trafford dengan mendapatkan kesempatan tampil secara reguler. Amad Diallo didatangkan oleh MU dari Atalanta 2 tahun yang lalu, namun karirnya di Old Trafford kurang berkembang di mana ia baru mengemas 9 penampilan di tim senior Setan Merah. Pada musim ini, Diallo memutuskan untuk menjalani masa peminjaman di Sunderland. Tujuannya tidak lain adalah mendapatkan menit bermain yang cukup serta mengasah kemampuannya. Keputusannya bermain bagi The Black Cats membuahkan hasil. Hingga saat ini, Amad Diallo tercatat sudah menyumbangkan 11 gol dan 3 assist dari 34 penampilan. Pada musim depan, Amad Diallo akan kembali ke Manchester United. Amad Diallo mengaku sangat antusias kembali ke klub induknya dan berambisi untuk bersinar bersama juara 20 kali Premier League tersebut. Amad Diallo mengingatkan semua pihak bahwa dirinya belum menunjukkan penampilan terbaiknya di MU. Manchester United punya ide untuk mendepak Victor Lindelof di musim panas 2023 nanti. Salah satu ide yang terpikirkan adalah menukarnya dengan Denis Zakaria. Laporan dari Calcio Mercato menjelaskan bahwa Juventus sebenarnya tertarik dengan ide tersebut, namun ada syaratnya. Juventus merasa barter pemain saja tidak akan cukup. Zakaria dinilai punya valuasi yang lebih tinggi daripada Lindelof. Dengan kata lain, Juventus bisa saja melakukan barter.
asalkan Man United bersedia menambahkan uang tunai dalam proposalnya. Dalam laporan tersebut dijelaskan MU ingin mendatangkan Zakaria karena sang pemain sudah beradaptasi dengan gaya sepak bola di Inggris. Kebetulan MU juga perlu gelandang baru. Zakaria diproyeksikan untuk melengkapi komposisi lini tengah Manchester United di musim depan. Apalagi sejumlah laporan menyatakan bahwa MU tidak berniat untuk mempermanenkan Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen.